Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengempu Praktikum IPA DSD. Perkenalkan, nama saya Rizka Resa Ayu, NIM 877556539. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum IPA pada modul 7. Yang pertama sifat pada cahaya KP1 dan yang kedua tentang lensa, cermin cekung dan cermin cembung pada KP2. Pada hari ini saya akan melakukan praktikum sifat-sifat cahaya menggunakan bantuan simulasi digital geometrik optik. Nah, video ini dibuat untuk membantu kita memahami bagaimana cahaya berperilaku ketika mengenai cermin maupun lensa, serta bagaimana cahaya mengalami pembiasan saat melewati dua medium yang berbeda. Nah, jadi pertama itu ada pemantulan cahaya atau disebut dengan refleksi. Nah, dalam kegiatan ini kita akan mengamati cermin datar yang menghasilkan bayangan tegak sama besar dan maya. Selanjutnya, cermin cembung menghasilkan bayangan tegak, diperkecil, dan berada di belakang cermin. Selanjutnya, ada cermin cekung. Dapat menghasilkan bayangan nyata, maya, terbalik atau tegak, diperbesar atau diperkecil, tergantung kepada jarak bendanya. Selanjutnya, yang kedua ada pembiasan cahaya atau disebut dengan refraksi. Nah, pada video pembiasan cahaya ini, kita menampilkan bagaimana cahaya membelok ketika melewati dua medium yang berbeda, misalnya udara ke air atau ke kaca, sehingga kita dapat melihat caranya mendekati normal saat memasuki medium yang lebih rapat, menjauhi normal saat keluar dari medium yang lebih renggang. Yang ketiga ada pembiasan pada lensa cembung. Nah, pada pembiasan lensa cembung ini kita dapat mengamati beberapa posisi benda. Yang pertama ada benda jauh di luar fokus, ada benda di antara F dan 2F, ada benda tepat di titik fokus, dan ada benda di dalam jarak fokus. Yang keempat ada menentukan titik fokus. Dalam video ini kita juga akan melihat bagaimana cara menemukan fokus cermin yang cekung dengan lensa yang cembung melalui sinar-sinar sejajar yang akhirnya bertemu atau konvergen. Dengan melihat perpotongan sinar, kita dapat mengetahui di mana letak titik fokusnya. Nah, tujuan dari praktikum ini adalah kita memahami konsep dasar pemantulan dan pembiasan. Yang kedua, mengidentifikasi sifat bayangan pada cermin dan lensa. Yang ketiga, melihat secara visual bagaimana cahaya berperilaku. Dan yang keempat, mempermudah kita dalam mengerjakan laporan analisis dan kesimpulan praktikum kita. Nah, untuk praktikum yang kedua, kita akan mempelajari tentang konsep paling menarik di dalam optika, yaitu pembiasan cahaya atau refraction. Nah, di sini kita akan melakukan praktikum melalui simulasi geometrik optik. Nah, jadi di sini kita juga melihat secara langsung bagaimana cahaya membelok, memperbesar bayangan, dan menghasilkan fenomena unik ketika melewati dua medium yang berbeda. Jadi, yang pertama ada pembelokan cahaya pada dua medium yang berbeda. Di video ini terlihat bagaimana sinar cahaya berubah arah saat melewati batas antara udara, air, atau udara kaca. Nah, di sini kita dapat melihat cahaya mendekati normal saat memasuki medium yang lebih rapat. Selanjutnya, cahaya menjauhi normal saat keluar ke medium yang lebih renggang. Yang ketiga, ada perubahan sudut datang dan sudut bias secara visual dan jelas. Yang kedua, ada fenomena pembiasan yang sering kali kita jumpai, seperti pensil terlihat patah dalam air, dalam kolam terlihat lebih dangkal, cahaya senter yang membelok pada saat masuk ke air. Nah, yang ketiga ada pembiasan pada lensa cembung atau convex lens. Nah, di sini kita akan melihat berbagai posisi benda seperti benda di luar 2F, benda di antara F dan 2F, benda tepat di titik fokus, benda lebih dekat dari fokus. Yang keempat, menentukan titik fokus lensa cembung. Video ini juga menunjukkan kita untuk mengarahkan sinar sejajar ke lensa. Yang kedua, ada melihat titik tepat. Sinar-sinar dibiaskan yang bertemu, yaitu perpotongan sinar inilah yang menunjukkan jarak fokus. Jadi tujuan dari video praktikum pembiasan cahaya ini adalah
Kita memahami konsep dasar pembiasan cahaya, melihat bagaimana cahaya berbelok dan berbagai kondisi, menjelaskan hubungan antara sudut datang dan sudut bias. Selanjutnya mengetahui sifat bayangan pada lensa cembung. Selanjutnya menentukan titik fokus dengan cara yang praktis. Selanjutnya menghubungkan teori pembiasan dengan fenomena di kehidupan yang nyata.